Dan pada suatu hari Nabi Musa mendatangi sebuah kota yang sangat sepi. Di sana tidak ada seorang penduduk pun yang melakukan aktivitas. Di tengah sunyinya kota tersebut, Nabi Musa mendengar ada orang yang sedang berselisih. Ia pun segera mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata orang yang berselisih tadi adalah dari kaum Bani Israel, kaumnya sendiri dan kaum Firaun. Kaum Nabi Musa tadi meminta pertolongan kepadanya. Saat itu juga Nabi Musa memukul pengikut Firaun hingga tewas. Melihat orang tersebut tergeletak tak berdaya, ia terkejut karena ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Maka dari itu, Nabi Musa langsung bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah diriku. Quran Surah Al-Qasas ayat 14. Beberapa hari kemudian, Nabi Musa menemui hal yang sama terulang kembali. Nabi Musa pun ingin kembali menolong kaumnya yang sesat itu. Tetapi lawannya berkata, "Apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini Mesir, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Quran Surah Al-Qasas ayat 19. Setelah itu, ada kabar miring mengenai Nabi Musa yang tersebar ke seluruh penjuru Mesir. Dirinya pun menjadi buronan para algojo Firaun. Tak lama datanglah seorang lelaki yang menyarankan Nabi Musa untuk segera pergi dari Mesir. Akhirnya ia pun menuruti nasihat dari orang tersebut untuk mencari tempat lain yang aman. Dalam perjalanan mencari tempat yang aman itu, Nabi Musa tiba di suatu tempat bernama kota Madian. Di sana ia melihat orang-orang sedang berkerumun di dekat sebuah sumur untuk memberi minum ternak mereka. Nabi Musa juga melihat dua orang wanita yang berdiri jauh dari kerumunan laki-laki itu dengan menahan hewan ternaknya, mengisyaratkan keduanya tidak mau berdesakan dengan para lelaki itu. Nabi Musa pun menghampirinya dan bertanya, "Apakah maksud kalian berdua dengan berbuat begitu?" Quran Surah Al-Qasas ayat 23. Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak-ternak kami sebelum orang-orang itu memulangkan ternak mereka setelah selesai dari memberi minumnya. Sedangkan ayah kami adalah seorang yang telah lanjut usianya." Quran Surah Al-Qasas ayat 23. Nabi Musa langsung membantu kedua wanita tadi dengan memberi minum ternak-ternaknya. Kemudian keduanya pulang ke rumahnya meninggalkan Nabi Musa, yang belum mendapatkan tempat berteduh. Nabi Musa lalu memohon kepada Allah untuk diberikan tempat tinggal. Tak lama, salah satu dari dua orang wanita tadi datang menghampirinya dengan langkah yang malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan akibat kebaikanmu memberi minum ternak kami." Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Sampailah Nabi Musa ke rumah wanita yang ditolongnya tadi. Ia menyadari ternyata ayah dari kedua wanita tadi adalah Nabi Syuaib. Salah satu putri dari Nabi Syuaib berkata, "Wahai ayah, jadikanlah ia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Mendengar usulan putrinya itu, Nabi Syuaib lalu menawari Nabi Musa untuk menjadi menantunya dan bekerja untuknya selama 8-10 tahun. Nabi Musa pun setuju dan akhirnya menikah dengan Salah, satu wanita tadi yang bernama Syafura, dan tinggal di rumahnya. Syafura adalah seorang istri yang sangat setia kepada suaminya, Nabi Musa alaihissalam. Ia bersedia mengikuti Nabi Musa yang mendapat perintah dari Allah untuk kembali ke Mesir untuk memerangi Firaun. Syafura pun dengan sepenuh hati menemani suaminya, itu walaupun saat itu dirinya sedang dalam keadaan hamil. Terlebih lagi, jarak dari rumahnya menuju Mesir sangatlah jauh. Kesetiaan Syafura tak berhenti sampai di situ. Sesampainya di Mesir, ternyata masih banyak orang yang mengejar Nabi Musa meskipun berita itu sudah berlangsung sangat lama. Namun hal itu tidak membuat Syafura gentar. Dirinya tetap setia berjalan bersama Nabi Musa dengan tak henti-hentinya, berdoa kepada Allah agar selalu dilindungi. Subhanallah. Wallahu alam bissawab.